Ketua Majelis Kesehatan. Selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ibunda kita Dr. Hajah Ummul Baroroh MAG dengan tema bagaimana mengajari anak memaknai Ramadan. Kepada Ibunda kami persilahkan, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Monggo silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Unmute ya? Unmute oleh host. Iya. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Daerah Hajah Sundari selaku Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kudus, yang saya hormati para pimpinan Rumah Sakit Aisyah Kudus, Bapak-bapak dokter, Pak Direktur, yang saya hormati pula Bapak Ibu dari pimpinan daerah Muhammadiyah maupun pimpinan daerah Aisyah Kudus, serta seluruh jamaah pengajian Ramadan spesial katanya nggih di Rumah Sakit Aisyah Kudus. Rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah bersama pertama dan yang utama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, dengan limpahan ridho-Nya, kita semuanya bisa bermuajahah dengan Zoom meeting ini ya, dalam rangka kita menjalankan sebagian dari amalan Ramadan, yaitu melakukan kajian atau pengajian begitu untuk mengisi bulan Ramadan kita semuanya. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, uswah hasanah kita semuanya. Semoga kita dengan mengaji ini bisa meneladani perilaku, ya, tutur kata dan segala tindak tanduk beliau, sehingga kita bisa menjadi umatnya yang setia, menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga kita semuanya selamat fid dunya wal akhirah. Amin. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah, pada sore hari ini saya amat berbahagia sekali bisa berada di antara Bapak Ibu semuanya, meskipun secara virtual ya. Inilah nikmat Allah, meskipun kita dalam masa pandemi tidak bisa bertemu muka, tetapi kegiatan tetap jalan, pengajian tetap berjalan. Saya kalau kuliah ya tetap kuliah, nguji tetap nguji gitu ya. Tapi kalau mengobati tidak secara virtual nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Iya, kalau minum obat nggak bisa secara virtual itu ya, harus langsung itu ya. Kalau memberi obat nyuntik ya tidak bisa secara virtual gitu. Itu bedanya ya. Tapi kalau saya kuliah kemudian pengajian begini, uji itu bisa dengan virtual itulah. Inilah semuanya nikmat Allah SWT. Hikmahnya Allah memberikan kecerdasan kepada manusia untuk bisa menciptakan sarana teknis yang
demikian rupa sehingga tidak menghalangi kegiatan kita di bulan Ramadan ini. Tapi kalau puasa virtual kan nggak ada ya, puasa ya puasa bener. Bukannya juga buka bener ya nanti ya. Ya. Baiklah, alhamdulillah ya kita semuanya bisa bertemu muka. Saya sudah beberapa kali ke Rumah Sakit Aisyah Kudus. Kemarin juga lewat ketika kemarin baru saja takziah Ibu Sunario Hadi itu kemarin meninggal hari apa itu? Hari Ahad ya. Kebetulan itu mertuanya adik saya begitu. Jadi saya ke sana hari itu siang gitu. Lewat rumah sakit ya ini rumah sakitnya mama kata anak saya gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan sharing saja tentang ini sesuatu hal yang sudah sudah biasa, sudah Bapak Ibu ketahui, cuman mungkin bagaimana kita share bersama. Saya kemarin tanya sama panitia, temanya apa Mbak begitu. Bu, ini ada yang minta mengajarkan anak makna puasa. Sebetulnya sih bukan anak saja, kita juga ya sebagai orang tua itu juga perlu bisa memaknai bagaimana puasa itu ya dalam kehidupan kita sehari-hari dan nanti setelah Ramadan itu seperti apa ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya sebenarnya mengajarkan anak juga mengajarkan kita sendiri begitu ya, dan saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah mengerti, tapi yang namanya ngaji ya seperti kita ketahui bersama bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu mengaji atau meningkatkan diri. Itu yang namanya ngaji, baca Al-Quran kita sudah sering baca, tetapi kita tetap saja diperintahkan untuk membaca, mengkaji, karena namanya manusia itu al-insanu mahalul khotok wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Ya, kalau kita tidak pernah salah, tidak pernah lupa, malah repot ya. Sesuatu kita ingat terus itu ya kita tidak sehat nanti ya, nggak bisa tidur, nggak bisa berbuat apa-apa karena ingat-ingat itu terus. Karena itulah kita tempatnya salah dan lupa. Karena itulah maka kita diberi oleh Allah karunia untuk berbuat salah dan lupa itu. Ya sekedar ini saja, sharing saja bahwa alhamdulillah kita sebagai hamba Allah ya itu diberi amanah anak ya, tapi sebetulnya anak di sini tidak mesti anak kandung karena ada beberapa pasangan yang tidak dikaruniai anak kandung, tetapi bisa saja mempunyai anak yang banyak ya, seperti anak asuh atau anak adopsi dan sebagainya. Karena kalau harus anak kandung maka yang salah bukan yang tidak punya anak, tetapi bagaimana karena anak itu adalah amanah dari Allah. Tidak ada yang tidak diberi amanah secara langsung dari kandungannya sendiri begitu. Ya. Siapakah anak itu ya? Menurut teori ya, anak adalah turunan kedua kita, anak kita. Kalau di dalam bahasa Al-Qur'an itu qurrata ayun ya, biji mata gitu ya. Manusia yang masih kecil, anak adalah anugerah terindah bagi setiap orang tua ya. Ya mutiara termahal yang ada di dunia, karena dalam melahirkan anak itu nyawa imbalannya ya. Dan biasanya anak itu sangat berharga, tidak bisa ditukar dengan apapun ya, jabatan apalagi uang ya. Ya aset termahal yang juga kita tidak bisa memilih jenis kelaminnya, meskipun dengan kecanggihan teknologi kedokteran itu kita bisa ya, dokter bisa menentukan, tapi juga hanya berharap ya, kebiasaan ini bahasa ini apa gitu ya, katanya itu bisa nanti kalau musim ini nanti lahirnya laki-laki atau perempuan, tapi itu usaha manusia, tapi sesungguhnya yang menentukan adalah Allah SWT. Tetapi memang ada beberapa saudara kita yang mungkin karena karena keadaan, karena ketidaktahuan begitu, sehingga anak itu disia-siakan ya. Kita juga bisa mengetahui atau melihat, mendengar berita bahwa ada bayi yang ditaruh di dalam kardus, ditaruh di sebuah rumah begitu ya, tidak dipelihara begitu. Nah, untuk dalik ya, karena sudah cupet itu pikirannya mungkin ya, karena punya anak tidak punya
bapaknya atau tidak ada bertanggung jawab sehingga lakukan seperti itu ya. Padahal sebetulnya anak itu anugerah bagi orang tuanya ya, yang bisa memasukkan dia ke surga juga bisa, anak itu bisa masukkan kita ke surga. Jadi kalau kita tahu bahwa, saya yakin ya ini hanya ngulang saja, bahwa anak itu ibarat kertas putih yang bersih yang pada dirinya tercermin sketsa dan nuansa pelukisnya kita orang tuanya, ya akan menjadi apa yang di lingkungan itu menorehkan kuasnya ya. Karena itulah salah satu sabda Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, keadaan suci, seperti kertas putih, maka bapak ibunya lah, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi, tergantung pembentukan. Jadi di sini dasar itu kalah dengan ajar ya. Jadi ajar atau pendidikan atau treatment itu bisa mengalahkan dasar. Karena itulah meskipun dasarnya suci, tapi ketika seorang anak itu diasuh di lingkungan yang tidak sesuai dengan fitrah, maka dia akan berubah ya. Misalnya anaknya ya, kalau kita lihat Tarsan itu ya, Tarsan kan anaknya manusia ya, mengasuh babun ya, kera ya, jadilah dia seperti itu. Atau kalau kita ada anaknya orang muslim kemudian diasuh di panti asuhan non muslim, ya dia jadi non muslim seperti itu. Jadi memang tergantung yang mendidiknya, siapa yang paling dekat dia yang mendidiknya. Kemudian bagaimana pemahaman makna puasa bagi anak. Kita tahu semuanya bahwa anak itu belum wajib berpuasa. Tetapi anak perlu dilatih dan dibiasakan untuk berpuasa, karena agar ketika balik sudah biasa melaksanakan perintah Allah. Kalau biasanya ya di santri itu anak umur 4-5 tahun itu sudah mulai kenakan puasa. Ya. Saya tuh heran kalau anak saya kan kemarin kelas 5 tahun ya, 6 tahun itu baru kuat puasa. Tapi ada teman saya anaknya tuh 4 tahun sudah puasa. Waduh, santri betul itu, kuat. Padahal anaknya juga kurus itu, tapi anaknya memang maunya begitu gitu, maunya sangat kuat. Gitu ya. Luar biasa saya bilang gitu ya, luar biasa. Jadi ya memang biasanya latihan setengah hari dulu, kemudian baru sehari penuh ya, seperti yang kita praktekkan. Kemudian kita juga tidak hanya puasa saja, tapi juga bagaimana kita melakukan ibadah-ibadah di masa Ramadan ini ya, jamaah tarawih di masjid kalau kondisi normal ya, kalau tidak pandemi. Tapi mungkin di beberapa masjid tetap jamaah, cuman juga prokes gitu ya. Di tempat saya juga jamaah, cuman prokes ya. Jadi jauh-jauh gitu pakai masker seperti itu. Jadi betul-betul diterapkan itu, ukur suhu dulu seperti itu. Jadi ini perlu diluruskan Bapak Ibu semuanya, bahwa mendidik dan mengasuh anak itu bukan hanya tanggung jawab ibu ya atau perempuan saja, tetapi kedua orang tua, bapak ibunya. Jadi sebuah kesalahan kalau misalnya anak itu adalah merupakan tanggung jawab ibu saja, tapi tanggung jawab bersama itu. Dan bahkan ketika pendidikan puasa ini itu ada beberapa keluarga yang berperan malah bapaknya gitu. Kalau saya memang, saya sendiri dulu waktu anak saya kecil itu ketika dia tidak mau bangun sahur ya saya ke kamarnya, saya bawa piring, saya suapi di kamar. Tapi kemarin ada tamu, ada anak asuh saya itu sekarang punya anak, menurut tahun dia kelas 1 itu saya tanya, puasa? Dia bukan bersama tempat saya, puasa Mbah. Terus kalau sahur bapaknya yang melateni ke kamar gitu, yang nyuapi gitu. Ternyata bapak juga bisa gitu ya. Anak saya dengan saya, tapi itu kemarin tamu saya itu dengan bapaknya. Bapaknya Bu telaten gitu. Jadi ini loh pendidikan anak itu ya. Jadi tidak melulu kepada ibunya. Apalagi ibunya punya anak kecil yang harus mungkin pas sahur bangun gitu kan, nggak bisa ngopeni yang besar gitu, nggak bisa nyuapi dan sebagainya karena well dan sebagainya. Itu bapak yang harus telaten itu dia di sini. Bapak Ibu semuanya
untuk pendidikan anak memang pengorbanan ya, perlu pengorbanan. Perlu pengorbanan artinya sudah enak-enak makan, harus ngopeni anak yang di kamar gitu ya. Besok ke kamar bawa piring, kita suapin diminum di situ gitu. Nggak apa-apa gitu. Nanti dia tidur, habis sahur langsung tidur. Ya, ada juga yang mau, ayo kamar mandi, cuci muka dulu ya, tergantung ya, itu tergantung kebiasaan dan juga tergantung anaknya juga. Kadang anak itu nggak sama ya, gitu, tidak berbagai macam gitu ya keadaannya. Ya. Bahkan ketika sahur pun itu bapak ibu harus kompromi dengan anak. Kalau dulu anak saya yang nomor 2 itu nanti sahurnya pakai apa gitu. Goreng gitu. Setiap malam itu bikin nasi goreng untuk sahur anak saya waktu itu kelas 1 SD. Nasi goreng sama telur ceplok itu setiap malam, nggak bosan itu. Saya sampai di kantor ditanya sama teman saya, ibu anaknya sahurnya apa? Anak saya nasi goreng tiap hari. Enak ya mungkin ya, saya tak niru malah begitu. Itu jadi supaya nggak bosan gitu, malam-malam anget-anget gitu ya. Itu jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk melayani artinya mendidik anak. Memang sih anak belum berdosa ketika tidak berpuasa, dan ketika dia puasanya benar tuh pahalanya untuk orang tuanya. Dan karena juga nanti kedepannya orang tua lah yang akan menerima doa orang tua anak yang soleh itu kan orang tuanya. Kalau orang tua tidak mendidiknya ya nanti tidak bisa memetik buahnya. Ya, jadi tentu saja kita sebagai orang tua kita harus mengenal psikologi anak ya, psikologi anak bagaimana kita mengembangkan kecerdasan emosional, spiritual, sehingga bisa mampu menyuburkan rasa kasih sayang, perkembangan afeksi anak itu. Kita tahu semuanya Bapak Ibu bahwa anak adalah peniru yang ulung ya. Kita kalau lihat di video itu kan ya, bapaknya di kaca ngapain ini ya ikut itu. Jadi selalu menirukan seperti itu. Karena itulah dalam mendidikan anak itu contoh atau teladan itu amat penting dan mutlak. Harus ada model yang ditiru anak itu siapa. Dan di sini orang tua sebagai model atau sebagai teladan anak kita di rumah. Gitu ya. Jadi ini PR bagi ibu-ibu semuanya yang masih pause ya ketika libur puasa ya, lagi menstruasi begitu, tidak boleh kemudian makan minum di depan anaknya, tidak boleh. Kita empati pada anak-anak kita yang sedang lapar, ibunya lagi dilarang puasa, tetapi harus sembunyi-sembunyi kalau makan dan minum gitu. Ketika siang hari tidak boleh, kemudian di depan anaknya itu tidak menjadi model, tidak bisa menjadi teladan kalau begitu. Ketika dulu anak saya, ketika pengalaman saya, ketika anak saya sudah agak besar, dia sudah mengerti bahwa, loh, mama kok nggak minum? Lagi dilarang itu, dilarang puasa ini gitu, dilarang puasa sehingga kalau puasa malah dosa kan gitu. Karena itulah, tapi sudah mengerti, ketika belum mengerti jangan nanti pengen buka dia seperti itu. Jadi ini di sini adalah orang tua sebagai model atau teladan. Baik, kita Bapak Ibu sekalian sebetulnya dalam konsep pendidikan anak ya, dari anak itu ada pola komunikasi ya, 2 arah yang diajarkan oleh Al-Quran ya. Dalam surat Luqman itu kalau Bapak Ibu membaca surat Al-Luqman ya, dengan konsep ya bunaya gitu ya, bunaya, wahai anakku, seperti itu. Jadi di sini bagaimana orang tua bisa mengajak anak itu dengan baik, dengan lemah lembut seperti itu. Jadi melibatkan anak pada semua kegiatan bulan Ramadan nih. Jadi ada tadi melatih puasa dengan buka dan sahur bersama, diawali dengan berdoa sambil bincang-bincang apa yang dirasakan seharian tadi, seperti itu. Apalagi sekarang di masa pandemi ya, jadi anak-anak Bapak Ibu otomatis biasanya sesibuk apapun ketika puasa itu biasanya agak mengurangi volume kerja, nih. Kecuali yang darurat-darurat ya, apalagi di rumah sakit ya, ketika sedang piket ya dinas siang sampai malam ya, bagaimanapun juga. Tapi kan tidak tiap hari, ada hari yang dinas pagi ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi tetap ada waktu lah seperti itu. Nah, jadi apa yang dirasakan anak, lapar, haus, lemas gitu ya. Lemas kan gitu. Jadi kan bisa memberikan pemaknaan pada
anak kita, bagaimana menumbuhkan empati pada orang yang karena tidak punya uang untuk beli beras, untuk beli makanan gitu ya. Sedangkan kita ya, kita dan anak kita mungkin ketika lapar di siang hari atau haus di siang hari itu kan sudah bisa membayangkan, aduh nanti kalau sudah maghrib saya buka pakai es sirup, saya buka pakai kolak, saya buka pakai apa, kan begitu. Jadi sudah tersedia gitu. Tapi bagaimana kita bisa menumbuhkan empati? Dek, coba kalau kita itu kan sudah tersedia. Itu tetangga kita atau itu orang di jalan itu yang dia tidak punya pekerjaan, dia tidak bisa membeli makanan gitu ya untuk buka nanti. Betapa kasihannya mereka. Jadi seperti di masa pandemi ini ya banyak saudara tetangga kita yang kena PHK sehingga tidak berpenghasilan ya. Di sekitar saya banyak warung-warung yang biasanya mahasiswa itu penuh ya. Tempat saya di dekat kampus sehingga kos-kosan itu kan ratusan orang ya, hampir 1.000 satu RT itu lebih banyak yang kos daripada penduduk asli. Ya warung kan banyak sekali, tapi ketika pandemi ya mereka kan tutup. Anak-anak nggak ada yang di kos gitu. Jadi kita bisa berempati, kemudian memberikan sedekah gitu ya. Jadi memberikan sembako, ta'awun ya, mengukir rasa peduli bersama kita yang saling memerlukan gitu. Jadi apalagi dengan puasa itu bisa sekali merasakan betapa orang lapar itu ya. Dan ini juga bisa mendidik pada kita semuanya, Bapak Ibu, bahwa manusia itu ternyata tidak ada apa-apanya gitu. Ketika lapar aja kita lemes gitu ya. Gitu. Kita nggak bisa bekerja yang gini, karena lapar kita lemes. Betapa kita itu sangat doif gitu loh, ya. Betapa kita sangat doif itu. Kalau kita lihat YouTube-nya Gus Baha itu kan, manusia itu sangat doif gitu. Kita itu lapar tuh lemes gitu. Karena itulah ketika berbuka ya kita bersyukur pada Allah, ya Allah ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu. Ya, birahmatika ya arhamar rahimin. Ada juga nambahi dzabatu ma'awab talatil uruqu. Ya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi betapa ya kita itu bersyukur pada Allah atas makanan yang bisa kita makan, minuman yang kita bisa minum seperti itu. Jadi ini menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Dan tadi kita bisa mendekatkan diri pada Allah dalam keadaan lemah ya, lapar, haus, lemas itu ya, kita bisa mendekatkan diri pada Allah dalam keadaan lemah seperti itu, tadarruk, tapi juga kita bisa mendekatkan diri pada Allah dengan mengungkapkan rasa syukur kita. Ya, jadi pada orang puasa itu ada dua kebahagiaan ya. Insya imin tuh farhatani, farhatun ya, pada waktu kebahagiaan ketika kita berbuka dan kebahagiaan kita ketika inda liqa'i rabbi, ketika kita ketemu Allah nanti insya Allah ya. Jadi ada dua kebahagiaan bagi orang puasa, yaitu bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika ketemu Rabb-nya nanti, ketika kita ketemu Allah. Dan mari kita tumbuhkan kepada anak kita bahwa bersyukur, alhamdulillah kita bisa menikmati buka, kita bisa makan, kita bisa minum. Dan biasanya ini agak longgar kayak kalau makan minum di waktu buka itu ya Bapak Ibu ya. Biasanya apa kesukaannya, apa kasihan sudah seharian menahan lapar gitu ya, menahan haus seperti itu. Ya biarlah makan minum dulu baru kemudian sholat. Jangan takjil dulu minum nanti terus sholat. Nah, lebih baik sudah rampung makan baru mikir sholat daripada sholat mikir makan ya. Nanti kalau sudah sholat masih bayangan belum makan, nanti makannya sama ini lah, kan repot gitu ya. Maka lebih baik makan dulu daripada makan mikir sholat kan bagus, tapi kalau sholat mikir makan kan repot ya. Nggak boleh ya sholat tapi mikir waduh kolakku belum habis, nanti suku belum habis gitu ya. Wah nanti ayamku gimana gitu misalnya itu ya. Lebih baik kita longgar saja, makan dulu yang nyaman begitu, longgar saja, nanti selama baru fix sholat tanpa mikir
makanan lagi ya. Apalagi anak-anak ya gitu. Jadi harus kita biasakan seperti itu ya. Kita longgar saja karena memang kalau sudah siap semuanya, kenapa tidak kita makan ya gitu ya. Daripada nanti sholatnya pikir makan gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebetulnya ya itu kita biasakan kepada diri kita ya. Orang tua juga harus begitu bersyukur kepada Allah. Ya Allah, syukur itu ternyata bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, kita apa ayat 12. Suaranya nggak kedengaran. Dek. Halo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Ini hilang screen-nya. Ya. Bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, lagi maha terpuji. Ya. Jadi konsep pertama ya itu metode tahapan pendidikannya adalah konsep diawali dengan rasa syukur kepada Allah, kemudian ya belajar dari Luqman juga bahwa berpuasa itu karena iman, melaksanakan perintah Allah dalam surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di situ konsepnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, beriman ya. Jadi meskipun orangnya itu kuat, tetapi kalau dia tidak beriman maka dia tidak diperintahkan berpuasa. Dan orang yang berpuasa tidak karena iman maka tidak diterima oleh Allah. Artinya begini, ketika misalnya ibu-ibu ini, puasa enak, biar langsing misalnya, itu beda lagi ya. Puasa kan bisa biar langsing, itu hikmah, tapi dasarnya harus dari iman ya, dari iman, karena melaksanakan perintah Allah, begitu. Jadi ini penting sekali, ya konsep ketauhidan ini.
meskipun dampak puasa itu banyak, bisa sehat ya, yang sakit mah, sakit gula jadi normal karena puasa. Tapi karena perintah Allah berpuasa ini adalah didasari dengan iman, melaksanakan perintah Allah. Ini sangat penting, ya gitu. Jadi meskipun orangnya itu kuat, orangnya itu gendut gitu ya, puasa mesti kuat, tapi enggak ya, karena orang tidak beriman itu tidak diperintahkan untuk berpuasa. Dan kita perlu tahu bahwa untuk berpuasa itu tidak mudah ya. Perlu latihan ya, tidak sekedar hanya menahan nafsu makan dan minum, tapi juga segala yang membatalkan puasa kita. Ya, misalnya apa? Kalau anak-anak kita ya, jangan cuma makan minum tidur terus gitu, tidak. Meskipun tidur itu ibadah ketika meleknya itu berbuat maksiat, tapi kalau ketika jaganya atau tidak tidurnya itu belajar, ngaji, sholat, ya lebih baik berjaga, tidak tidur. Tapi ketika tidak tidur itu dia ngerasani, tidak tidur itu dia berbuat tidak baik, nonton film porno misalnya, lah itu lebih baik tidur begitu ya. Jadi yang bisa mengurangi pahala puasa ya, berkata jorok, bohong, bertengkar, bermedsos yang tidak perlu ya, misalnya malah Instagraman posting yang tidak gitu ya, atau gosip misalnya gitu, nonton film atau YouTube kekerasan dan sebagainya, itu ya kita harus tanamkan pada anak tidak sekedar itu ya, tidak hanya sekedar makan minum, tapi juga itu semuanya harus dihindari, harus dijauhi seperti itu. Jadi kita kalau yang perlu saja ya nonton YouTube ya, yang pengajian gitu ya, streaming yang penting, yang pengajian seperti itu, yang bisa meningkatkan diri kita, meningkatkan ibadah seperti itu. Kemudian biasakan anak-anak kita untuk memuliakan bulan Ramadan. Jadi berpuasa itu tidak hanya karena bulan puasa ya, kalau di Kudus itu ada dandangan ya, ada dandangan, jadi seneng ya. Sudah enggak ada ini 2 tahun. Ya karena pandemi, tapi kalau enggak kan rame ya, dandangan rame, ada jualan-jualan gitu kayak pasar malam gitu kan gitu. Jadi kan anak-anak seneng biasanya gitu ya. Jadi enggak apa-apa itu untuk menyambut ya, marhaban ya Ramadan, itu bagus sekali secara kultur ya, secara budaya itu bagus, enggak apa-apa, tidak ada hubungannya dengan syariat. Ini karena kegembiraan kita menyambut bulan Ramadan gitu loh. Itu adat yang bagus karena itu kegembiraan kita menyambut bulan Ramadan. Tapi ya jangan diisi maksiat maksudnya gitu ya. Artinya diisi hal-hal yang positif gitu. Kalau misalnya jualan kan juga bikin orang seneng, laris kan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada dangdutan, ada judi, ya itu ya nggak boleh gitu. Tapi kalau seperti kalau di Solo ada sekatenan itu ya itu bagus saja kalau itu diisi yang positif, tapi kalau yang negatif ya tetap tidak boleh, misalnya seperti itu. Jadi menyambut bulan Ramadan, memuliakan bulan Ramadan ya, dengan kemuliaan bulan Ramadan itu kita didikkan kepada anak, ini loh mau Ramadan gitu. Bahkan mungkin perlu juga ya kalau kita di toko-toko dihiasi dengan kupat misalnya gitu ya, itu bagus gitu. Kupat itu kan ngaku lepat ya itu. Kemudian ada hiasan-hiasan Ramadan beduk misalnya, itu bagus karena mengingatkan oh iya, jadi image-nya oh iya itu. Seperti kalau agama lain misalnya ketika Desember ada lonceng, ada itu kan gitu loh. Lah kita apa gitu loh, masa kita nggak punya itu kultur yang bagus yang harus kita supaya anak kita tuh ingat oh ya ada beduk, ada kupat, oh berarti ini Ramadan gitu ya, ada gambar-gambar masjid gitu misalnya gitu. Jadi itu bagus sekali ya gitu, untuk mengingatkan kita bahwa Ramadan itu kita berada pada bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, kemuliaan bulan Ramadan atau bulan puasa, di mana bulan Ramadan itu adalah di bulan ini, kemarin kita sudah memperingati Nuzul Quran ya, kitab umat Islam, pedoman hidup kita Al-Quran yang itu kita baca setiap hari. Al-Fatihah kita baca 17 kali setiap hari ya, kemudian juga
bacaan-bacaan yang dari Al-Quran yang di situ umat Islam berpedoman pada Al-Quran. Jadi ini momen yang sangat penting sekali bagi umat Islam bulan suci Ramadan itu. Nah ini harus kita mengertikan ya. Kita mengertikan pada anak, ini bulan mulia. Kenapa kita harus memuliakan bulan Ramadan, di mana bulan ini, di bulan Ramadan ini dulu kitab Al-Quran itu diturunkan. Kemudian kita juga harus tanamkan bahwa pahala pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan bagi orang yang beramal soleh. Ya, kalau beramal soleh di bulan biasa itu ya 10 kali ya. Kalau di sini kan bisa 10 sampai 700 kali begitu. Di malam salah satu malam bulan Ramadan juga ada malam Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr misalnya gitu ya. Di malam itu orang yang beribadah itu sebagaimana beribadah 1000 bulan. Apa mungkin kita beribadah 1000 bulan? Umurnya aja berapa? 1000 bulan itu kan 83 tahun hampir ya. Apa umur kita sampai 83? Belum tentu kan gitu, belum tentu. Sekarang umurnya pada pendek-pendek juga, apalagi banyak penyakit ya. Ya nggak tahu lah, namanya umur itu milik Allah ya, tapi kita harus berusaha untuk tetap sehat begitu, berikhtiar gitu. Kemudian karena itulah maka karena amal di bulan Ramadan itu dilipat gandakan ya, makanya harus diisi dengan tambahan amal soleh yang lain. Jangan hanya puasa tok, kemudian sholat 5 waktu saja, tapi juga sholatnya berjamaah, juga sholat tarawih, ditambah sholat itu ya mulai tarawih, qiyamul Ramadan, kemudian memperbanyak tadarus Al-Quran. Kalau biasanya sehari itu hanya sekali, waktu habis maghrib 1 makro atau 1 halaman, maka ketika bulan Ramadan harus 5 kali atau 1 hari 1 juz misalnya. Jadi harus ada target-target seperti itu. Karena apa? Karena mengejar rahmat Allah yang diturunkan di bulan Ramadan ya gitu. Jadi itu karena 10 hari bulan Ramadan itu adalah rahmah, kemudian 10 hari berikutnya adalah maghfirah, dan 10 hari berikutnya adalah idkum minan nar, bebas dari api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya kita sudah masuk ke maghfirah 10 hari kedua. Oke, 10 hari kedua, dan mudah-mudahan nanti kita bisa masuk 10 hari ketiga, idkum minan nar, bebas dari api neraka. Allahumma amin. Amin. Kemudian tadi mengisi dengan amal soleh tambahan, mengikuti acara kajian agama lewat YouTube, Zoom ya, streaming gitu ya, karena pandemi kan gitu. Kita tidak usah ke masjid-masjid gitu ya, seperti itu. Lewat radio, tapi radio sudah jarang ya. Tapi saya kemarin pas siaran radio juga gitu di RRI gitu. Di TVRI nanti tanggal 5 ya disiarkan, yang kemudian sudah rekaman gitu TVRI Jawa Tengah itu ya. Gitu. Jadi ya siaran di RRI di mana? Di radio-radio itu, di Bos FM kemarin, memperbanyak sedekah lah ini. Ini kita bisa latihkan kepada anak-anak bagaimana kita memberikan takjil kepada orang yang berpuasa, ya, mungkin ke masjid atau ada juga yang di pinggir jalan gitu ya. Kalau rumahnya ini, kemudian atau kita bagi-bagikan sedekah kurma atau kita memasak agak banyak, kemudian tetangga-tetangga dibagi. Jadi anak-anak kita latih untuk memberikan gitu supaya terbiasa gitu ya. Kemudian juga menunaikan zakat dan zakat fitrah ya, karena itulah kalau di sekolah kan anak-anak kita sudah dilatih kan, ini zakat fitrah dikumpulkan di sekolah seperti itu, meskipun sifatnya masih latihan, tapi kan mengenalkan anak-anak zakat fitrahnya ditunaikan di sekolah. Nanti kalau ibunya mau nitip sedekah juga bisa, kan ada formulirnya ya, biasanya anak-anak saya tuh begitu. Selain zakat fitrah apa gitu, juga nanti kalau Idul Kurban juga latihan kurban di sekolah seperti itu. Kemudian ini dalam mengisi kegiatan di bulan Ramadan hendaknya melibatkan anak-anak ya. Jadi semuanya dilibatkan. Tadi misalnya sedekah ya anaknya disuruh nganter seperti itu, atau kita ke panti asuhan, anaknya yang nulis sendiri di buku itu nyumbang apa misalnya. Kalau saya dulu, kalau saya masih kecil ulang tahun tuh ke panti asuhan, nanti nulis sendiri di bukunya gitu. Nanti saya muter ke panti, oh ini loh dapurnya, ini seperti ini. Jadi dia bisa berempati. Oh enggak punya bapak ibu ya, bapak ibunya di rumah atau tidak punya. Oh makanya seperti ini ya, mereka masak ya begitu. Jadi
menumbuhkan rasa empati gitu. Jadi anaknya nanti hatinya lembut gitu karena sudah terbiasa melihat orang-orang yang harus dikasihani seperti itu. Jadi berupaya memuliakan Ramadan dengan amal-amal solih, mendidik kebiasaan baik yang nantinya insya Allah anak-anak kita itu bisa menjadi sponsor kebaikan bagi keluarga, bagi masyarakat gitu ya. Jadi dulu kalau saya waktu kecil itu praktek saya ya, kalau saya tuh kalau setiap bulan itu ke kakak saya gitu ya, silaturahmi selain ke ibu saya ke mbahnya dulu, sekarang udah almarhum semua. Itu jadi karena kalau nggak silaturahmi anak saya gini, mah kok nggak silaturahmi gitu. Jadi karena sudah menjadi menjadi kebiasaan ya, gitu. Jadi kebiasaan. Yuk silaturahmi sana ke Pak D ini kayak itu gitu. Jadi sudah menjadi kebiasaan. Jadi tanya dia, kok nggak silaturahmi? Aduh, maaf ini lagi sibuk ya di setiap ahad itu nggak ada waktu gitu. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan di dalam diri dia, sudah terekam itu bahwa kita itu silaturahmi, sedekah dan sebagainya gitu. Jadi insya Allah nanti ketika dia dewasa itu sudah bisa menjadi sponsor dia, menjadi motivator bagi keluarga, bagi masyarakat di mana dia tinggal. Kok jadi mahasiswa nanti di BEM ya, di organisasinya dia bisa menjadi pionir, bisa menjadi pemimpin yang tadi sponsor bagi kebaikan-kebaikan seperti itu. Jadi belajar dari Luqman juga bahwa makna ibadah dan kita itu mencintai amal ya. Jadi penanaman kuasa berpikir dan bersikap bijak dengan yang namanya pahala gitu ya. Gitu. Itu jadi kalau di dalam surat Al-Luqman nanti Bapak Ibu bisa baca dalam surat Al-Luqman itu pahala itu di wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah gitu ya. Jadi memang konsep pahala itu meskipun kecil itu akan nanti akan kita terima gitu dalam kita nanti setelah meninggal itu akan menerima itu. Jadi ini pemahaman akan hal ini mengambil keluasan Maha Rahimnya Allah bahwa kalau kita beramal itu akan dicatat oleh Allah gitu ya. Kalau amal baik itu dicatat, tapi kalau baru niat berbuat jelek itu tidak dicatat. Itu Maha Rahman Rahimnya Allah seperti itu. Kemudian menanamkan bahwa akhlakul karimah itu tidak mesti sholat, tidak mesti yang baik, yang besar-besar gitu ya, tapi tersenyum ya, menyingkirkan batu atau ranting di jalan, mematikan keran misalnya ada air yang mengalir sudah penuh karena dia yang tidak menghidupkan, dia tidak mau mematikan itu tidak boleh. Tapi ketika kita melihat sesuatu itu langsung tergerak gitu ya, ada keran kok luber, nggak ada orang, nah kita matikan. Anak kita latih seperti itu, ada lampu hidup pada sudah siang-siang, matikan begitu. Itu kita latihkan seperti itu. Jadi tidak harus menunggu diperintah ya seperti itu. Dan juga tidak ada orang yang harus melakukan, tapi ada inisiatif di anak kita. Dan itu perlu kita latihkan. Ya mungkin kita pertama kali kita perintah, ayo nak matikan lampu-lampu, sudah jam 5:30 pagi misalnya gitu. Ayo keran itu ada dimatikan, sayunya penuh misalnya seperti itu. Tapi lama-lama sudah terbiasa. Jadi hal-hal yang kecil, konsep amal itu tidak harus besar. Dan ini insya Allah akan bermanfaat bagi dia, kehidupan dia di kemudian hari. Jadi orangnya tuh care gitu loh, peduli gitu, peduli. Hal-hal yang menyangkut kepentingan orang banyak. Bahkan bukan dia yang berinisiatif. Misalnya ada sandal di depan masjid misalnya ya. Satu sandal di situ, satunya 2 meter di depan masjid misalnya. Nah kemudian anak kita tahu ya, dia ambil sandal itu kemudian dia jejerkan gitu. Jadi itu kan bukan kepentingan dia gitu, tapi itu kan amal soleh gitu loh. Itu kita memudahkan orang lain, apalagi itu sandalnya miliknya bapak-bapak sepuh yang disampar ya, ditendang sama anak-anak misalnya gitu. Jadi itu amal-amal soleh yang kecil ya, dan itu sangat baik kalau itu kita tanamkan begitu ya. Kemudian tadi juga setelah konsep itu amar ma'ruf nahi mungkar ya, kemudian sabar kita latih ya, dilatih konsep amal ya. Tadi sholat sudah ya, selain individu itu merupakan fondasi bagi kehidupan, tapi juga harus diimbangi dalam
itu dengan sabar dan sholat. Kemudian anak kita dilatih berani, ya, berani karena benar, takut karena salah. Jadi meluruskan atau mengingatkan atau nahi mungkar dengan apa? Kekuasaan kalau bisa, kalau tidak bisa dengan perkataan, dan kalau tidak bisa dengan doa, itu lemah-lemah iman. Jadi supaya apa? Supaya kita sebagai manusia itu makhluk sosial yang bisa berhubungan dengan masyarakat, berteman, berhubungan dengan dunia luar, kemudian juga kondisi sosial budaya itu tidak bisa diabaikan, tetapi dipahami dengan dimensi kemanusiaan. Jadi di situ harus ada attitude, ya, ada sikap dan aptitude dalam kehidupan sosial. Tadi empati terhadap orang lain, menanamkan prinsip pada anak kita itu apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain, nak, gitu. Jangan egois, ya, jangan pada diri sendiri saja, tapi harus bermanfaat bagi orang lain. Jadi ini, ya, metode pendidikan Luqmanul Hakim itu komunikasi dua arah. Negosiasi dalam saat ini kita tidak bisa top down, ya, harus begini, harus begini, harus begitu, tidak. Anak-anak kita harus diajak berunding, membuat peraturan bersama. Kalau iya, bagaimana ada reward and punishment, begitu, ya, harus dari hati ke hati. Tidak bisa anak kita itu apa, di doktrin itu tidak bisa. Anak sekarang itu kritis, ya, tidak seperti saya dulu mungkin. Kalau ini ya sudah manut, kalau anak sekarang kan tidak. Ditanya kenapa begitu, gitu. Kok begini kenapa tidak boleh, kenapa ini boleh, seperti itu. Diprotes gitu, ya. Dulu anak saya waktu kecil tuh tidak boleh pipis di luar, pipis harus di kamar mandi. Nah tetangga sama-sama laki-laki, oh Fajar pipisnya di kalen itu, nggak boleh, itu aurat. Jadi itu kan kita diprotes itu, itu aja pipisnya apa balapan di kalen itu, banyak sekali anak-anak jejer-jejer gitu. Lah kita tanamkan bahwa itu tuh aurat, bukan aurat, di jalan nggak boleh. Apalagi nanti ada semut, ya, semut yang apa, leng semut di PPC, nanti kalau marah bagaimana, lah kita harus tanamkan seperti itu. Jadi peraturan itu harus berunding, harus negosiasi. Kalau di doktrin itu, ya, nanti dia akan tanya, akan protes seperti itu. Ini pengalaman seperti itu. Jadi harus dari hati ke hati, harus dengan ekstra sabar, dan bagi kita yang bekerja itu harus quality time, itu penting sekali, ya, karena waktu kita terbagi itu. Tapi insya Allah anak-anak kita dengan berkomunikasi itu akan paham kok, ngerti apa yang dilakukan ibunya. Sekali-sekali diajak dong ke rumah sakit, ya. Tapi ya tidak usah ke tempat orang sakit, tapi paling nggak dilihatkan lah video kalau sekarang, ya, biar tahu kegiatan ibunya itu apa gitu loh, ya. Kalau anak saya kan dulu sering protes, kalau Ahad kemana sih, Ma? Pengajian, yuk saya ajak. Dan dia tahu apa yang dilakukan ibunya. Oh, mama itu begitu toh, gitu. Jadi sama mbah itu misalnya itu. Saya ajak ke kantor, saya ajak biar tahu ini loh lingkungan kerja ibunya begitu. Kemudian ini loh teman-temannya seperti itu. Jadi ini kan semua menimbulkan berpikir, anak jadi berpikir, berempati, sehingga tidak menuntut yang lebih seperti itu, ya. Jadi ini yang bisa kita lakukan, ya, dalam ini sholat jamaah, ngaji, menyimak bersama, makan bersama, bareng ke masjid, kalau sudah boleh nanti ya olahraga bersama, berkebun, ya, gitu. Sholat dan sabar penolong kita, Allah. Gitu saja, terima kasih. Ya, ini mungkin apa Bu Umul itu menanamkan anak kok seperti itu, ya, inilah pengalaman-pengalaman saya seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan monggo kita sharing bersama, ya. Sekarang anak saya udah besar, paling kecil sudah SMA, dulu waktu masih kecil, ya, seperti itu, ya, gitu. Jadi, dan ini juga sebetulnya menanamkan pada diri saya juga, artinya ketika saya kemarin di RRI itu, ya, diprotes, kan idealisasi makna puasa dalam keluarga muslim itu. Bu, idealnya itu kan harus begitu-begitu, tapi kok banyak yang puasa tapi tetap abai, Bu. Tidak peduli pada tetangganya, tidak pada peduli ini bagaimana, gitu. Banyak interaktif, ya, jadi banyak yang bertanya seperti itu, ya, itu namanya puasanya belum berbuah, begitu. Masih untuk dirinya sendiri. Baik, begitu, terima kasih. Monggo. Iya, terima kasih Ibu. Materinya menarik sekali, Bu. Ini bahkan ada beberapa yang sudah masuk pertanyaannya ke kita. Ini langsung chat ke saya, Bu. Ini mungkin takut. Oh iya, iya. Ini ada 5 pertanyaan, karena memang mengajari anak itu susah-susah gampang, begitu, ya, Bu. Ini ada pertanyaan,
Yang pertama, izin bertanya Ibu, bagaimana pembelajaran puasa untuk anak ABK? Terima kasih. Oh, anak berkebutuhan khusus nggih. Iya, Ya, betul. nggih. Saya kira sesuai dengan ini, sesuai dengan tingkatannya, tingkat kebutuhan khususnya seperti apa gitu. Jadi kita tidak memaksakan ya, tapi disesuaikan saja. Kira-kira masuknya gimana gitu. Karena saya tidak tahu persis kan seperti apa kebutuhan khususnya. Ya sesuai dengan kemampuan dia. Tidak harus dipaksakan dengan yang normal gitu ya, gitu. Sesuaikan saja. Ibu lebih tahu ya. Ibu lebih tahu bagaimana anak ini apa ya bisa mengakses, bisa melaksanakan ibadah itu seperti apa ya. Jadi tidak harus dipaksakan sesuai dengan yang normal, tapi disesuaikan saja. Karena agama itu kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Jadi Allah itu tidak membebani kita sepanjang kita itu mampu, hanya sekemampuan kita saja. Jadi itu seperti itu. Saya kira jangan dipaksakan ya, tapi ya dilatih sekemampuannya saja, tidak dituntut sempurna. Allah itu menghargai usaha, tapi tidak menentukan hasil. Yang menentukan hasil itu Allah, tapi kita manusia dianjurkan atau diperintahkan untuk berusaha, ikhtiar. Ya, begitu. Ya, pertanyaan yang pertama untuk penanya mungkin sudah paham ya. Biasanya ibu itu yang lebih tahu anaknya, gitu gitu. Ya, jadi ukurannya, kapasitasnya itu sudah tahu. Ini penanya yang kedua, Bun. Assalamualaikum Bunda, izin bertanya. Saya bacakan ya. Jika anak-anak terbentuk melalui kebiasaan atau panutan dari orang tua, bagaimana cara kita untuk mengingatkan jika orang tua tidak menjalankan ibadah kepada Allah? Contohnya sholat, puasa. Terima kasih. Jadi mungkin begini, ketika orang tuanya belum melaksanakan ibadah, ya mungkin kita bisa mengingatkan ya, mungkin lewat gurunya, bisa gurunya, kemudian guru itu kepada orang tua. Jadi guru mungkin kan lebih bijaksana ya, ketika kan mungkin gurunya tidak tahu gitu, malah tidak tahu kalau orang tuanya itu belum melaksanakan gitu, taunya kan melaksanakan, jadi lebih enak gitu. Tapi ketika orang yang sudah tahu, misalnya saudaranya atau tetangganya tahu, itu kan nggak enak mau ngasih tahu ya gitu. Tapi kalau gurunya, mungkin guru itu bisa komunikasi dengan orang tua, kemudian mengatakan bahwa Bu, tolong anak ibu itu kalau sholat di rumah berjamaah ya, begitu. Jadi kan itu mengajari tidak langsung gitu lah, gitu. Ibu kalau anaknya dijak sholat di rumah dia gitu, kalau ngaji tolong disimak ya, seperti itu. Jadi nanti kan akan bereaksi, dan itu juga lewat anak juga bisa ya. Jadi saya kalau ngajari yang di KB itu ya, KB itu ada, kalau orang tuanya tidak sholat, tidak ke masjid, lah anak-anaknya kan disuruh sholat duha terus saya bilang sama ustadzahnya, saya bilang sama anaknya, nak nanti bilang sama bapak, yo pak yo sholat gitu. Jadi saya ajari seperti itu. Jadi anaknya malah yang lewat anaknya lah gitu. Jadi kita bisa lewat tangan lain lah gitu. Kalau misalnya dia punya orang yang disegani gitu, itu bisa lewat orang yang disegani oleh orang tua tadi, sehingga diingatkan, anakmu itu niru kamu loh, seperti itu bisa. Itu bisa dengan orang yang disegani gitu ya. Kalau tidak seperti itu ya biasanya disepelekan gitu. Ngopo ngurusi gitu ya, ngopo ngurusi pribadi seperti itu. Tapi kalau dengan orang yang disegani kan dia akan diingatkan, itu akan mau gitu, biasanya seperti itu. Jadi kita harus melalui orang lain gitu loh. Karena kalau kita sendiri mungkin sulit gitu ya. Apa urusanmu misalnya seperti itu. Tapi kalau dengan orang yang lebih tinggi atau dia tergantung kepada dia tergantung, kalau di rumah sakit ya direktur gitu kan, direkturnya yang manggil gitu, itu kan mesti tahu gitu ya gitu.
Konditernya lo nanti gitu atau apa gitu. Kinerjanya nanti diperiksa misalnya seperti itu. Jadi harus pakai tangan seperti itu kalau tidak bisa langsung. Gitu. Kalau bisa langsung ya nggak apa-apa, lebih baik dari hati ke hati gitu. Padahal orang tua itu penting ya. Penanya ketiga Bun. Tadi kelihatannya sudah dijelaskan sama Bunda Ummul Baroroh ya. Ini ada yang tanya lagi. Bagaimana membentengi anak untuk bisa berlatih berpuasa jika berada di lingkungan anak tetangga yang kebanyakan tidak berpuasa? Berpuasa. Nah ini ya memang lingkungan itu sangat ini ya. Karena itulah maka tadi dilandasi iman bahwa orang yang berpuasa itu karena percaya kepada Allah gitu, percaya kepada Allah. Ini perintahnya Gusti Allah, ini bukan perintahnya mamah gitu, perintahnya ibu, ini perintahnya Allah. Kita belajar melaksanakan. Kalau misalnya berarti kalau tetangga-tetangganya puasa ya kita beritahu saja. Nanti kalau temennya enggak kalau dikasih temennya bilang ya, aku makannya nanti sore yuk gitu. Jadi gitu. Karena puasa itu kan memang latihan jujur kan, anak dilatih jujur meskipun makanannya sendiri dikasih itu kan halal, dikasih kue itu halal misalnya, tetap tidak dimakan karena belum waktunya. Misalnya puasa beduk, puasa duhur ya, kalau belum duhur ya belum makan, seperti itu. Jadi penanaman itu loh, penanaman nilai-nilai akidah bahwa saya harus jujur kepada ibu saya dilihat oleh Allah perbuatan saya, seperti itu. Jadi saya kira penanaman tadi kejujuran itu ya, nggak apa-apa kita karena puasa itu memang melatih kejujuran ya, kejujuran secara pribadi ya. Kita orang tua juga begitu. Kalau saya dulu ya mungkin karena masih latihan, masih suka lari. Waktu dulu di desa main lari ke sawah kemana-mana, panas ya, kemudian haus ya nimba sumur itu, kemudian minum sedikit gitu. Kalau sambil kumur-kumur, katanya kumur-kumur biar seger sambil cuci muka itu, tapi diminum sedikit gitu. Nah, itu namanya karena anak-anak ya, karena anak-anak. Tapi kalau kita tanamkan tadi kejujuran, saya kira dengan menanamkan kejujuran pada anak itu, maka kita bisa melepas anak itu dengan siapa saja. Kita percaya bahwa anak kita jujur, seperti itu. Begitu ya. Penanya keempat, latihan jujur itu penting, Bu. Iya. Ya, begitu. Itu penanya yang ketiga. Ini banyak sekali penanya, Ibu. Mungkin materi tentang anak ini materi yang sangat menarik mungkin, Bu ya. Ya, masih muda-muda, muda. Penanya yang ke berapa ini ya? Yang keempat. Saya bacakan, Bun. Kalau kita ngiming-ngimingi anak hadiah biar puasanya sehari full dan tidak putus selama 1 bulan penuh, nanti dikasih duit misalnya. Bagaimana Bu itu? Boleh apa tidak? Ya, boleh Bu, boleh. Nanti sehari berapa, 10.000 atau 50.000? Iya boleh, ribet boleh. Ya boleh sekali. Nanti kalau genep 30 hari saya belikan sepeda misalnya, boleh. Pokoknya yang bermanfaat ya. Misalnya nanti kasih uang digunakan yang bermanfaat untuk anak, jangan yang tidak bermanfaat. Itu kuncinya di situ. Ribet itu yang bermanfaat bagi anak. Dibelikan buku, dibelikan alat yang bermanfaat. Jangan yang kemudian malah menimbulkan madarat gitu ya. Nggih, boleh sekali, nggih. Diiming-iming itu boleh sekali, nggih. Ribet ya. Ya. Gitu nggih, Bun. Boleh, silakan dibelikan hadiah yang sebagus-bagusnya biar anak rajin puasa. Penanya selanjutnya, mohon izin Bun, bagaimana hukum dan pahalanya ketika kita sebagai orang tua mengajarkan kepada anak kita untuk bisa berpuasa seharian penuh, sedangkan anak tersebut masih belum balik atau baru berumur 6 tahun. Mohon pencerahannya. Hampir sama nggih Bun dengan tadi pertanyaannya. Dikasih hadiah lagi. Untuk orang tuanya, Bu. Pahalanya untuk orang tuanya.
Ya, untuk orang tuanya karena orang tuanya sudah mendidik itu ya, pahala mendidik menjadi anak yang melaksanakan perintah Allah itu luar biasa. Dan nanti imbasnya kepada anak sendiri ketika dia sudah waktunya wajib, dia sudah terbiasa, sudah sip gitu ya, gitu. Gitu ya. Boleh pahalanya untuk ibunya, Bun. Penanya selanjutnya. Susahnya melatih anak angkat berpuasa sejak dini karena mungkin orang tua biologisnya tidak seperti kita. Maaf. Bagaimana cara mengarahkan anak angkat yang seperti ini? Gimana ini pertanyaannya? Ya, kalau dia ikut dengan kita ya harus dengan apa? Irama kita gitu kan. Kalau kita ikat sudah anak angkat sudah dengan kita ya harus dengan ikut irama kita. Jadi yang tadi kebiasaan orang tuanya ditinggalkan harus dengan ikut irama kita. Tapi kalau dia belum balik ya semampunya, jangan dipaksa. Jadi bertahap ya, melatih anak itu bertahap. Jadi jangan dipaksa kemudian harus sehari gitu, jangan. Ya mungkin kalau misalnya masih umur 7 tahun atau 8 tahun ya belum balik, mungkin bisa setengah hari dulu. Nanti kok kuat, nggak lemes, nanti tambah asar gitu. Kalau saya dulu begitu. Ya, Kemudian betul. kalau sudah kuat lagi, nanti maghrib gitu. Dan tadi boleh juga dikasih ribet ya, dikasih ribet gitu, dikasih iming-iming tadi. Gitu. Biar semangat gitu loh, semangat gitu. Tambah semangat. Gitu. Siap-siap ini ibu muda nyiapkan riwetnya ya, mainan-mainan yang bagus-bagus. Pertanyaan selanjutnya, Bun. Yeah. Bagaimana peran orang tua dalam membina anak di era digital? Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menghambat orang tua dalam membina akhlak anak pada era digital? Yeah. Okay. Ini problem kita semuanya. Saya juga meskipun sudah besar, kalau di kamar bawa laptop sama HP itu sama saja toh, ya. Kita kan nggak tahu apa yang dibuka. Jadi gini, kita sebagai orang tua, kalau masih anak-anak itu ya kita batasi. Kalau masih anak itu bisa dibatasi, Bun. Kalau saya kan sudah kelas 2 ya, udah nggak bisa ya. Gitu. Kalau dulu waktu masih saya belikan HP sudah kelas berapa ya? Udah SMP kelas 3 baru saya belikan HP. Sebelumnya tuh enggak. Boleh pinjem gitu. Jadi kalau pinjem kan terbatas gitu. Jadi kalau saya tuh kita harus membatasi, Bun, kalau yang masih kecil tuh dibatasi jamnya. Tidak boleh 24 jam itu megang HP, nggak boleh. Meskipun kita punya duit untuk membelikan 11, satu anak satu atau satu anak dua itu kita tetap nggak boleh. Karena apa? Karena mata anak kita juga perlu ini ya, istirahat, radiasi juga, kena radiasi. Juga mereka perlu bermain, perlu belajar, ya gitu, beribadah, biar lari-lari. Kalau megang HP kan udah diem duduk kan gitu, nggak olahraga gitu. Jadi harus kita batasi. Boleh pegang HP, mainnya apa? Kita tutup yang situs-situs itu kita tutup kan bisa. Kemudian boleh main game yang ini kita isi game yang ini gitu. Jadi harus ada tadi komitmen, ada perjanjian antara orang tua dengan anak. Jadi di era kita ini orang tua harus pandai, harus cerdas, tidak boleh gaptek. Kalau gaptek nanti dibohongi sama anaknya. Anaknya buka yang kalah sama anaknya, nanti anaknya buka yang jelek-jelek ya, kita nggak tahu gitu ya. Kita bisa kalau bisa harus tidak bit password. Jadi kita harus bisa buka HP anak kita. Biar kita tahu apa sih yang dilihat gitu. Kan kita bisa lihat story-nya kan, dia habis lihat apa gitu ya. Itu penting sekali. Tidak boleh di password. Saya aja nggak saya password kok gitu. Itu mama apa nggak di password loh jadi. Bapak ibunya nggak di password, masa anaknya di password, emangnya apaan gitu. Jadi ya nggak boleh di password supaya kita bisa melacak apa sih yang dilihat anak kita. Itu harus perjanjian. Saya belikan HP tapi tidak boleh di password, misalnya seperti itu. Ibu harus bisa lihat, harus bisa mengakses, harus bisa pinjam, harus bisa lihat apa yang dilihat. Itu dalam Kemudian yang kedua, diberi arahan, diberi rambu-rambu ya. Diberi rambu-rambu. Jadi ini penting bagi Bapak Ibu semuanya. Baru saja saya dapat
WA dari Bandung, Ibu Profesor Neng Jubaidah, itu ahli perkawinan, ya, ahli hukum perkawinan. Itu ada, ya, saya nangis tuh tadi baca WA pagi-pagi. Bukan tidak tahu agama, Bu. Dia itu hafal Quran. Anaknya 11 sama 9 tahun itu berzina, kakak adik. Coba. Apa yang dipikirkan, bagaimana tidak menangis. Itu habis murajaah dipanggil. Karena apa? Karena pandemi kan di rumah semuanya. Sudah ada ini, Bu, latihan ini, tidurnya bisa-bisa, sudah. Gitu. Ya Allah, betul-betul itu musibah. Jadi ya, Ibu tolong yang anak-anak sudah besar, ya, dipisah tidurnya, ya, supaya tidak incest. Ini kejadian baru saja saya tadi pagi di ini, Masya Allah. Dan bukan tidak, dia tuh karena dulu pernah nakal dipondokkan. Pondokkan sudah hafal, ini ya sudah sembuh ya, gitu. Ya gimana membaca Al-Quran, hafal Quran, tapi ternyata tidak bisa membentengi. Jadi apa? Akhlak itu, jadi gini loh, pikiran ya, itu juga harus rasional. Jadi rasa seneng ya, rasa seneng, terangsang dan sebagainya itu kan alami dari kita. Tapi bagaimana kita bisa menghindarkan itu supaya tidak terjadi gitu. Ini betul-betul kejadian ya. Jadi itu ya, karena apa? Karena mungkin kalau saya lihat HP itu kan, Bu, di situ ada gambar-gambar yang seperti itu kan. Ya Allah Gusti ya. Bagaimana suami istri kayak itu gambar yang bebas dilihat, kita nggak ngeklik itu, nggak mencoba sendiri kan gitu loh. Kita lihat baru cari apa gitu kan, tiba-tiba ada seperti itu. Masya Allah, saya sama suami ini kita spiin bocah-bocah gitu. Coba kalau kita tidak membentengi ya, kita tidak melandasi anak-anak kita dengan akhlak yang baik, kemudian juga tadi pendidikan reproduksi ya, reproduksi sehat, bagaimana kejadian manusia, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan oleh anak kita gitu ya. Kemarin waktu ada pelecehan itu kan, ya pelecehan anak-anak itu kan ya, pelecehan seksual anak-anak itu kan, dan anak kecil misalnya tidak boleh kalau dipegang payudara, dipegang apa namanya, pantatnya dipegang, ini harus teriak kan gitu ya. Itu juga tetap harus kita ini gitu. Dan ini di rumah kan nggak keluar-keluar, Bu. Jadi itu semua harus kita didikkan kepada anak kita, mana yang boleh, mana yang tidak, seperti itu, sehingga pas membuka konten-konten itu bisa memilah dan memilih, itu yang penting. Memilah dan memilih itu. Memang kita sekarang ini nggak bisa ya membatasi anak, seperti saya tidak bisa membatasi anak. HP harus 1 jam, nggak bisa. Lah saya malam mau garap tugas ini gimana gitu kan susah ya. Gitu. Jadi artinya akhirnya apa ya, rambu-rambu. Ini yang boleh, ini yang tidak ini. Kalau laki-laki perempuan itu tidur saudara saja harus pisah seperti itu. Kemudian apalagi dengan bukan saudara ya, jelas tidak boleh gitu, seperti itu. Tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, seperti itu. Dan yang terakhir apa? Doa ya, doa kita orang tua, semoga anak-anak kita semuanya selamat, dijauhkan dari hal yang tidak kita inginkan, hal yang negatif lah, seperti itu yang membawa madharat, dan mudahkan anak-anak kita jadikan anak yang soleh, solihah, berakhlak karimah. Itu senjata kita ya. Doa silahul mukmin itu ya begitu. Doa itu adalah senjata kita orang beriman. Setelah kita berikhtiar, berupaya, ya itu Bu. Jadi memang berat tugas kita di masa milenial itu. Guru, orang tua berat sekali ya. Tapi ya bagaimanapun kita tidak bisa kembali kepada zaman batu ya, tidak pakai listrik, tidak pakai komputer, tidak pakai HP, kan tidak bisa. Ya apa yang ada ini kita jalani dengan tadi tetap mendidik agama, yang penting itu agama, dan tadi di pikiran yang sehat ya, yang rasional, seperti itu. Atau nuwun ya. Masih ada satu, Bu. Masih ada satu pertanyaan. Ya, monggo. Pas nanti jam 17.15 diakhiri. Bagaimana pola asuh orang tua dalam meningkatkan disiplin anak dan cara menghadapi anak yang selalu berontak dan tidak terima kalau ditegur atau dinasehati? Ya.
Baik. Monggo, Bun. Baik, terima kasih. Jadi memang tadi pola asuh anak itu harus polanya komunikasi dua arah. Jadi ketika dinasihati dan sebagainya, kalau ditegur itu kenapa ditegur? Harus ada undang-undangnya dulu, harus dibuat peraturannya dulu, ya. Jadi jangan tiba-tiba ditegur, dia akan protes, akan berontak. Tapi dibuat aturannya dulu. Jadi misalnya begini, dulu ya waktu pandemi, misalnya waktu hari biasa, misalnya, nah TV maghrib harus dimatikan, harus ngaji, harus belajar, nanti jam 9 baru boleh nonton TV misalnya dulu ya waktu seperti itu. Sekarang juga begitu, harus ada aturannya. Dan nanti kalau melanggar aturan baru ditegur gitu. Jadi aturan yang disepakati antara orang tua dan anak itu bagaimana? Jadi harus dibikin aturan dulu. Dan nanti kalau sudah ada aturannya baru nanti kita, dan ketika kita bikin aturan itu juga harus ada kalau melanggar apa hukumannya. Begitu kita tawarkan gitu. Memang anak sekarang itu beda dengan anak zaman dulu ya gitu. Jadi kita tawarkan nanti kalau melanggar apa hukumannya, misalnya seperti itu. Jadi kalau di pondok kan begitu, seperti anak-anak saya di pondok itu harus masuk aula masjid jam 6. Kalau telat 5 menit Rp1.000 misalnya, atau harus menulis astagfirullahaladzim 50 kali gitu. Jadi itu hukuman juga ditetapkan mereka sendiri. Anak-anak harus kita tetapkan begitu sehingga apa? Dia menjadi, kita latih menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah disepakati itu, disepakati. Sehingga ketika kita tegur itu dia sudah, oh iya saya salah, saya melanggar peraturan yang kita buat bersama. Gitu. Jadi jangan top down, jangan satu arah. Ini jangan, tapi ditawarkan. Kalau ibu membuat aturan kan ditawarkan, dikumpulkan nih. Kan sifatnya harus demokratis kan, harus demokratis. Ini kita kan mau jadi keluarga sakinah nih, mau jadi anak-anak soleh-solehah semua kan ya. Kita bikin peraturan yuk, begini. Nanti hukumannya begini, bagaimana? Begitu kita tanyakan gitu. Nanti mereka akan usul. Ya jangan begitu, ini gitu. Dia akan usul seperti itu. Ya, jadi itu caranya begitu supaya kita ya mendengarkan dari mereka juga. Anak itu juga punya pendapat yang harus kita dengarkan. Sampai pun pada nanti ketika rekreasi misalnya ya, mau rekreasi kemana nih gitu, nanti bagaimana gitu. Itu saya terapkan Bu, ini saya besok kan mau buka bersama di tempat kakak gitu ya, sampai silaturahmi. Saya tanya, Dek besok mama mau ke Pak D ikut enggak gitu, ada acara apa gitu. Nah, sudah tugasnya sudah selesai ya gitu. Jadi tidak semata-mata ayo harus itu enggak, tapi kita tawarkan seperti itu. Jadi pola pendidikannya sudah berbeda ya, tidak boleh doktriner itu harus gini harus gitu, sudah enggak zamannya gitu harus. Dan kita beri alasan gitu, kalau karena ini tidak, ini seperti ini, kalau ini seperti ini gitu. Untung ruginya apa juga kita. Jadi lebih dari hati ke hati, dengan lemah lembut begitu supaya menyentuh hati mereka. Kemudian juga kita berikan kisah-kisah, teladan-teladan begitu. Kalau ini seperti ini, seperti ini. Jadi kita tidak semata-mata menggurui begitu, tapi kita lihat, oh itu buktinya itu ya. Oh kalau begini. Anak akan berpikir dan bisa membandingkan. Kalau yang itu seperti itu, kalau yang ini yang baik-baik seperti ini, yang jelek-jelek seperti ini. Nanti dia akan memilih kan, bisa memilah. Oh iya, kalau begitu berarti kita milih yang seperti ini saja. Seperti itu. Jadi memang pola asuh anak memang begitu. Jadi sangat supaya tidak berontak itu tadi dengan dari bawah gitu, dari mereka bottom up ya, dari mereka kita minta pendapatnya, aturannya bagaimana sebaiknya, terus nanti hukumannya apa ya, hadiahnya apa ya, juga begitu kita tawarkan gitu. Sehingga kita enak gitu, kita mau menegur, kita mau menghukum itu sudah kesepakatan, mereka sudah sadar, itu melatih tanggung jawab. Gitu. Jadi saya sudah besar-besar pun masih saya begitu Bu, karena memang ya tidak bisa ya anak sekarang ya sudah zamannya berbeda, sehingga orang tua itu memang betul-betul harus lemah lembut, harus
mendengarkan mereka, kita dengarkan maunya apa sih, kapan waktu-waktu dia bisa, kapan waktu-waktu dia tidak bisa, apa kegiatannya, tapi kita arahkan yang baik-baik, kita beri perumpamaan. Kira begitu, Bu? Nggih. Oh, ya. Apa lalu ada yang belum Mas? Sudah Nggih. cukup Ibu, sudah waktunya. Mungkin Bunda Ummul Baroroh bisa memberikan kesimpulan buat ibu-ibu muda kita. Dan nanti diakhiri dengan doa, nggih, Bun. Nggih. Nggih, semoga. Bapak Ibu jamaah Jumiyah rahimakumullah. Memang mendidik anak di masa sekarang tidak mudah karena berbagai kemudahan teknologi ini yang kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi anak kita, baik faktor internal maupun eksternal itu lebih luas. Karena itulah kita sebagai orang tua harus pandai-pandai dalam memimpin anak-anak kita tadi dengan ada role model ya, contoh-contoh baik dari orang tua yang itu mutlak perlu, juga contoh-contoh dari orang-orang tua, guru di masyarakat juga begitu ya, supaya bisa menjadi model bagi anak-anak kita. Yang kedua, bagaimanapun orang tua di zaman sekarang tidak boleh gaptek ya, artinya tadi harus ada kesepakatan dengan anak ya, tidak boleh di password, tidak boleh berlebihan kapan waktu tidur ya. Dan ini bisa kita pantau dengan prestasi anak-anak kita. Prestasinya seperti apa? Kalau diberi HP prestasinya kok jelek, berarti dia salah dalam menggunakan HP-nya, seperti itu. Jadi kita harus biasakan supaya kemanfaatan yang diperoleh, bukan kemadorotan. Karena apa? Karena anak-anak kita adalah pengganti kita di masa depan. Karena itu harus kita persiapkan sebaik-baiknya. Pengganti kita di masa depan, kemudian juga penerus kita ya, yang nanti akan mendoakan kita ketika kita sudah tidak ada di dunia, menjadi doa anak yang soleh itu yang akan menjadi amal jariah kita nanti. Kemudian dalam puasa ini, bulan-bulan puasa ini, marilah kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya supaya kita lebih akrab lagi dengan anak-anak kita di saat buka dan sahur, dan beribadah bersama di saat-saat waktu-waktu tentu yang kita bisa melakukannya secara bersama-sama, sambil melatih dan membina anak-anak kita dengan terus bersabar, lemah lembut, dan satu lagi yang terakhir adalah berdoa. Karena doa adalah senjata kita, senjata orang mukmin adalah berdoa. Sejauh apa upaya kita, tentu saja harus kita barengi dengan doa. Karena hanya Allah yang maha memberi petunjuk, maha memberi hidayah kepada anak-anak kita. Semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata kita, biji mata kita yang nanti bisa mendoakan kita ketika kita sudah tidak ada di dunia, dan juga bisa birrul walidain kepada kita semuanya, dan juga bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Karena apa? Generasi subhanul yaum ya rijalu godan. Jadi kalau sekarang menjadi pemuda, nanti di masa depan dia akan menjadi dewasa, menjadi orang yang akan memimpin negeri ini, akan menggantikan kita semua. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keturunan yang soleh dan solehah ya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya ya. Dan mudah-mudahan dengan puasa ini kita bisa menjadi tidak hanya orang yang bertakwa, tapi tadi juga orang yang bersyukur dan bisa mendekatkan diri kepada Allah dikala lemah maupun dikala kita senang, yaitu dalam berbuka itu kita memperoleh kesenangan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna sholatana wa syiyamana wa ruku'a wa sujudana wa qiyamana fi syahri Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Haja Ummul Baroroh MAG yang sudah bersama kita memberikan banyak sekali materi yang menarik tentang anak kita. Mari pada kajian spesial Ramadan Rumah Sakit Aisyah pada sore hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat